Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, dan semangat pagi ya. Hari ini kita Selamat pagi. akan menyimak pemaparan aplikasi berbasis web, yakni pelaporan pengaduan kejahatan ya. Studi kasus di Polsek Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini dibuat oleh Kevin Sanjay Sirait. Wah, keren banget ya. Nah, Kevin, nanti kamu uraikan ya apa yang melatar belakangi, lalu nanti dilanjut dengan teknologi yang kamu gunakan apa, dan terakhir didemokan ya. Oke, Apa siap. saja fitur-fiturnya? Oke, silahkan. Oke. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kevin Sanjay Sirait dan pro- judul proyek akhir saya adalah aplikasi berbasis web laporan pengaduan kejahatan. Saya dibimbing oleh pembimbing satu Bapak Barja dan pembimbing dua Pak Pramoko. Nah, latar belakang aplikasi laporan pengaduan kejahatan. Di sini saya buat poinnya. Pertama, kenapa tertarik untuk mengambil judul ini? Saya tertarik mengambil judul ini dikarenakan banyak di lingkungan sekitar itu terjadi kejahatan kriminal seperti pembegalan, tindak asusila, perjudian, penjamretan, dan narkoba gitu. Jadi saya mengambil judul ini, eh, menerapkannya seperti ini Pak, laporan pengaduan kejahatan. Yang kedua, mengapa mengambil judul aplikasi laporan pengaduan kejahatan di Balenda? Nah, sebelumnya saya melakukan wawancara dengan pihak Polsek Balenda. Uh, Setelah saya melakukan wawancara, saya mendapatkan tuh ternyata proses pelaporan untuk reserse dan kapolsek itu masih membutuhkan waktu yang lama dikarenakan penyimpanan data laporan tidak tersusun rapi sehingga pihak reserse tidak dapat ataupun tidak cepat menyelidiki laporan yang ada gitu Pak. Selanjutnya untuk proses penyimpanan data laporan tidak tersusun rapi dan disimpan di ruang arsip atau locker itu bisa menyebabkan kerusakan pada laporan tersebut dan sehingga petugas di, di, sehingga petugas dapat mencari dan mengolah data kembali gitu Pak untuk prosesnya Pak. Uh, dan saya menerapkan aplikasi saya ini yaitu aplikasi laporan pengaduan kejahatan dan studi kasus yaitu di Polsek Balendah begitu Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi yang digunakan. Jadi teknologi yang saya gunakan itu ialah yang pertama desain mockup. Desain mockup itu saya menggunakan Balsamiq dan yang kedua bahasa pemrograman atau Plus Framework. Saya menggunakan kode editor dan PHP. Dan yang ketiga database. Database saya menggunakan MySQL. Untuk web servernya saya menggunakan XAMPP. Untuk text editornya saya menggunakan Sublime Text. Dan untuk proses bisnisnya saya menggunakan EAD, Graph Editor. Begitu Pak. Oke, silahkan Iya dilanjut. Pak. Ke aplikasi ya Pak. Iya, iya, benar. Siapa? Nah, saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi saya untuk aplikasi. Ini halaman utama di aplikasi saya. Gini Pak, halaman utama di aplikasi saya. Dan untuk pen, pelapor harus melakukan daftar agar bisa melaporkan tindak kejahatan. Oke, Nah, di sini kita klik daftar, oke. Kita klik daftar.
kita buat Kevin. Nah, di sini pertama kita menuliskan nama lengkap, terus email. Nah, kalau bisa, email yang kita masukkan itu email yang valid gitu, Pak. Jadi nggak email yang sembarangan gitu. Agar ketika untuk masuk, kita itu bisa mengetahui, agar pas lagi login, ataupun lupa password, kita bisa menggunakan email kita ini, Pak. Begitu, Pak. Selanjutnya, nomor telepon. Di sini kita mengisikan nomor telepon, alamat, username, dan password. Nah, setelah itu kita klik daftar. Ya, email sudah pernah digunakan ya. Oke, kita menggunakan. Nah, jadi gini Pak, kalau misalnya email yang sudah pernah digunakan itu tidak bisa gitu Pak. Oke. Untuk jadi ada keterangan nih Pak, untuk email yang sudah pernah digunakan. Saya akan menggantikan email saya yang Silakan. Pak, Jaiho 2011@gmail.com. Apa bisa? Oke, begini Pak. Nah, setelah itu kita mau pelapor ingin masuk nih Pak. Nah, sebelum masuk pelapor harus menunggu Pak, menunggu aktivasi. Nah, kita buat dulu. Kevin 197. Nah, begini Pak. Jadi ada bacanya Pak. Akun Anda belum diaktifkan, silakan menunggu. Begitu Pak. Nah, untuk proses selanjutnya, untuk mengaktifkan akun tersebut, kita harus ke login admin. Pak. Nah, kita akan ke login admin. Ya, ini untuk login adminnya. Nah, begini Pak. Nah, jadi saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di bagian admin sebelum kita melanjutkan untuk mengaktifkan pengguna. Jadi di fitur bagian admin ini ada pengaduan kejahatan, berita, pengguna, reserse, persatuan, dan anggota. Dan untuk di pengaduan kejahatan itu uh, ada laporan yang dari si pelapor, dan untuk di berita itu untuk berita-berita yang terbaru gitu Pak, untuk dimasukkan di halaman utama. Untuk reserse itu ini untuk menambahkan gitu Pak, menambahkan reserse. Terus untuk kepala satuan, nah untuk kepala satuan ini kita bisa menambahkan di sini agar ketika di akun reserse nanti ataupun di bagian penyelidikan, kita bisa mengeklik kepala satuan yang mana saja yang kita ingin pilih gitu Pak. Begitu juga dengan anggota gitu Pak. Nah, jadi kita kembali ke pengguna yang harus ada tadi masuk.
Ya, ini 97. Oke, kita kembali. Nah, kita kembali ke sini untuk masuk. Nah, sudah diaktifin Pak, begitu Pak. Nah, di sini ada lupa password. Kita akan coba lupa password. Ya, begini Pak. Jadi kita buka dulu Pak ya. Untuk Gmail-nya. Nah, jadi gini Pak, untuk yang lupa password tersebut itu nanti akan ada password baru Pak, itu Pak. Ada berita terbaru, notifikasi bahwasanya password baru Anda D5, begitu Pak. Karena laptop saya agak lewat Pak. Jadi saya lihat lewat melalui HP saja Pak. Nah, passwordnya itu D5 8 E5 A4 8 2 C. Nah, ini Pak untuk passwordnya. Nah, setelah kita sudah masuk, sebelum pelapor sebelum mengisi ataupun mengajukan laporannya, terlebih dahulu menginputkan nomor KTP dan foto KTP. Nah, ini Pak. Ini untuk foto profilnya. Untuk foto profil, okay. Dan ini untuk tanggal, ini untuk bulan, untuk tahun, laki-laki, nomor KTP, dan foto KTP. Nah, setelah itu disimpan. Gini Pak, jadi tertera gitu Pak untuk pengisian nomor KTP-nya Pak. Saya mau masuk foto-foto KTP mana Pak? Ya Pak, begini Pak untuk penginputannya. Udah setelah pelapor sudah melakukan penginputan, pelapor bisa kembali untuk mengajukan laporannya Pak. Misalnya terjadi perampokan di daerah Ardaya. Oke, nah setelah itu kita pilih kategorinya, perampokan. Setelah itu kita melampirkan foto ataupun bukti. Untuk bukti
Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan ASI. Lapor. Oke, jadi begini Pak, kalau sudah dilaporkan bakal ada pemberitahuan berhasil menambah laporan Anda segera kami proses, begitu Pak. Selanjutnya kita akan ke menu login admin. Berapa berat badannya Mi kakak Mi? Admin. Ya. Ini untuk admin ya Pak, dan di sini akan tertera perampokan Kevin Sanjay Sirait. Ya, ini dia Pak tadi. Ya, ini Pak. Sesuai dengan lokasi, terus kita lakukan proses verifikasi tahap 1. Judul pengaduan perampokan. Kita direview. Nah, jadi di sini ada kolom judul, kita mengisikan judulnya, terus ada hasil verifikasi yang dimana pihak SPKT menelpon kembali dengan nomor telepon tersebut ke pelapor untuk mengetahui apakah laporan tersebut sudah benar valid gitu Pak. Nah, setelah itu kita verifikasi. Oke. Sudah direview oleh SPKT. Nah, setelah itu kita login ke halaman reserse Pak. Oke, SPKT itu sentra pengaduan apa? Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Pak. Oh, sentra pelayanan ya. Oke, sip. Iya Pak, begitu Pak. Bisa kita lanjut Pak ke bagian reserse Pak. Oke. Nah, ini untuk reserse ya Pak. Nah, jadi ini untuk halaman dashboardnya Pak, yang seperti kemarin yang Bapak minta Pak, untuk tindak perampokan sekarang ada 6, untuk tindak asusila ada 2, untuk kekerasan ada 3, kecelakaan masih kosong, untuk penjamretan masih 2, dan keamanan lingkungan 2, begitu Pak. Oke, sip. Untuk jadi di halaman reserse ini hanya memiliki satu fitur, yaitu penyelidikan. Nah, penyelidikan. Kita akan melihat Kevin Sanjay Sirait. Yang kemudian 3 Agustus belum diselidiki. Oke, kita selidikin. Nah, jadi yang untuk di sini Pak, judulnya ini Pak diambil dari yang pertama Pak, yang proses verifikasi bertahap gitu Pak, untuk judul penyelidikannya Pak.
jadi nggak perlu diisi lagi begitu. Nah, setelah itu kita menginputkan gambar. Nah, itu untuk gambar ataupun bukti bahwasanya sudah diselidikin. Nah, ini bisa sekaligus 3 kategori sudah langsung perampokan. Nah, di sini kita pilih kepala kesatuan, Mbak. Seperti di halaman admin tersebut tadi, Pak. Yang kita bisa menambahkan kepala kesatuannya, Pak. Nah, dan di sini ketika kita menambahkan kepala kesatuan di bagian admin, kita bisa memilih, Pak, siapa saja itu kepala kesatuannya. Nah, misalnya kita pilih Owen. Begitu juga dengan anggota, Pak. Kita pilih anggotanya Onang. Kita pilih anggota duanya itu Bayern. Gitu, Pak. Nah, setelah itu pihak reserse menentukan tanggal penyelidikan, Pak. Tanggal 3. Terus tanggal 5. Ini reserse ya? Untuk iya, Pak, ini untuk bagian reserse, Pak. Oke, sip. Jadi, Pak, untuk videonya kan, Pak. Untuk videonya itu saya sudah menanyakan, Pak. Di bagian di Polsek Balenda itu untuk video itu sebenarnya ketika ada kasus terbesar gitu, Pak. Jadi kasus tersebut bisa diupload di YouTube gitu, Pak. Jadi untuk mengambil videonya itu melalui YouTube gitu, Pak. Untuk saat ini, Pak, prosesnya, Pak. Setelah saya tanya lagi, Pak. Iya, sip, oke. Terus? Jadi untuk mengambilnya itu, mengambil video tersebut kita harus melalui YouTube, Pak. YouTube. Bentar, ya. Relate banget. Relate banget. Bukan untuk dia tadi kita sudah mengcopy. Oke, bagus. Terus kita buat keterangannya di sini, Pak, bahwasannya kita sudah sedikit gini, Pak. Jadi kan tadi Kevin Sanjay Sirait yang ini, Pak. Penyelidikan sudah selesai. Kita lihat di bagian Kapolseknya, Pak. Kita kembali ke bagian Kapolsek. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian Kapolsek untuk menyetujui laporan penyelidikan oleh pihak reserse dan melihat laporan penyelidikan tersebut. Ya, saya akan menjelaskan. Kapolsek.
di Kapolsek juga sudah ada keterangannya Pak di dashboard. Di Kapolsek itu ada fitur lihat data pendidikan. Kita klik, kita lihat data pendidikan. Oke, pin. Next. Itu jenis lain. Ya, ini kita lihat. Begini Pak. Jadi untuk bagian konsennya itu Pak, ada begini Pak. Judul penyidikan, perampokan, nama kasus tersebut kawan dan nama anggota pertama senang. Kedua, ketika menyelidik itu Brian, isi penyelidikannya itu berupa video dan keterangan bahwa penyelidik dan tanggal penyelidikannya itu dimulai tanggal 3 Pak, seperti yang saya infokan tadi Pak. Begitu juga selesai 2020 8 tanggal 5, terus masih proses verifikasi tahap 2. Gitu Pak. Oke, sip, Setelah bagus. sudah dilihat hasil penyelidikannya, pihak Kapolsek bisa menyetujui Pak. Kata-kata setuju itu apa tuh? Artinya apa? Setuju itu apa? Menutup Pak, lebih tepatnya Pak. Menutup ya? Iya Pak, menutup aplikasi, Lah menutup iya, penyelidikan yang dari approve itu bahasa Inggrisnya. Ya kan ya? iya Pak. Setuju. Maksudnya setuju itu oleh Kapolsek itu apa dia? Apakah dari segi administrasi sudah benar atau apa? Untuk setuju itu bahwasanya dari segi data yang sudah dilihat Pak, begitu Pak, yang penyidikan dari reserse itu sudah benar gitu Pak. Benar dan seakan-akan sudah ditutup gitu ya prosesnya gitu ya. Iya Pak, sudah diakhiri Pak prosesnya begitu Pak. Oke, sip. Begitu Pak, lebih tepatnya. Setelah itu kita kembali ke halaman reserse untuk mengetahui bahwasanya sudah disetujui atau belum ya Pak. Kondisi right. Ini Pak, sudah disetujui Pak. Jadi ada keterangannya Pak, approval tanggal 3 disetujui, begitu Pak. Kira-kira Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk halaman user. Di halaman user pengguna ataupun pelapor ada notifikasinya Pak. Konfirmasi pengaduan perampokan di daerah Depok, pengaduan Anda telah dikonfirmasi, begitu Pak, 10 menit yang lalu. Untuk notifikasinya. Di user pengguna ini kita bisa mengomentari status ataupun laporan oleh user yang lain Pak, begitu Pak. Seperti ini Pak, kita bisa buka, kita klik, kita bisa mengomentari, kita kirim. Oke, komentar sudah ada Pak 1. Terus kita bisa dukung Pak. Untuk user yang lain ya Pak. Ketika kita melihat gitu Pak. Terus kita bisa membagikannya Pak ke Facebook. Maksudnya dukung itu dia kita dukung apa? Seperti ini Pak jenisnya. Jadi kalau dukung itu untuk menyukai laporan dia, begitu Pak. Oke ya. Pelapor yang lain gitu Pak. Begitu Pak. Sip. Ya. Mungkin itu saja Pak ya dari saya Pak untuk presentasi aplikasi saya Pak. Ini bagus nih ya aplikasinya. Sudah dipresentasikan ke Polseknya?
bulan berapa ya? Sudah Bulan ya? 3 kalau nggak salah Pak. Ah, Bulan 3 kemarin saya sudah presentasikan sebelum ah, masa-masa diliburkan oleh kampus Pak. ah. Karena Belum pulang gini, lagi tuh bisa Pak. jadi dijadikan apa? Referensi ya dan bisa dijadikan prototype serta bisa digunakan di polsek-polsek lainnya gitu. Ah ya benar Pak. Jadi gini Pak, sebelumnya abang saya pernah menawarkan juga Pak. Jadi kan saya ada punya saudara di polsek tersebut Pak. Jadi abang saya lah begitu Pak. Yang petugas gitu Pak di polsek tersebut menawarkan kalau misalnya aplikasi ini jadi gimana begitu Pak. Ah, ah. Ya sudah, berarti kamu Nah, aja. Kamu menangani bagian IT-nya ini. Kamu ya tawarkan gitu balik, Pak. saya direkrut aja jadi anggota polseknya juga. Begitu ya. Kan Ya gampang. benar-benar Pak. Ya benar Pak, benar Pak. Eh, Terus saya mau kembangin lagi sih Pak. Kalau bisa sih saya masih pengen ngembangin. Ini kan masih bagian kriminalnya Pak. mm, Belum untuk non kriminalnya Pak. Jadi saya mau kembangin lagi bahwasanya nanti di sini itu Pak untuk mengajukan itu ada kriminal Pak, di kategorinya Pak. Seperti banjir kayak gitu Pak ataupun uh, bencana alam begitu lah Pak pokoknya Pak intinya Pak. oke oke bagus ya. Sip. Iya Pak. Ini dong share kalimat atau kata-kata motivasi kamu apa buat kita semua ini? Buat adik-adik dan teman-teman semuanya kita tetap semangat mengerjakan proyek akhir kita pun proyek akhir kita mau gimana pun susahnya kita harus berusaha terus pantang menyerah coba dari saya. Oke oke ya. Oke sip bagus sukses terus ya. Ya Pak. Kita akhiri mudah-mudahan tadi aplikasi ini bisa dipakai, bisa diimplementasikan. Oke. Iya Pak. Iya Pak. Jadi dan bisa meminimalisir tindak-tindak kejahatan ya, Iya serta Pak. Iya Pak. respon dan apa tindak dari Polres atau Polsek ya yang terdekat itu cepat gitu ya. Iya baik Pak. Oke, sip. Sekian, terima kasih ya. Iya Pak. Ya, Sekian dan terima kasih Pak. oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak.